Halo, selamat malam semuanya. Dalam kesempatan ini saya mau em, membuat tutorial bagaimana mentranslate buku yang berasal dari luar negeri ya. Biasanya selama ini kita kan ya menggunakan kamus gitu kan, ataupun menggunakan Google Translate, dan misalnya artikel atau jurnal yang halamannya itu jumlahnya sedikit, kita bisa langsung aja menggunakan Google Translate. Tapi jika banyak ya halamannya, sampai ratusan, itu kita bisa menggunakan dengan cara seperti yang akan saya tampilkan nanti. Yuk kita sama-sama membuka ya. Pertama saya mau buka Chrome saya dulu. Di sini kebetulan saya sudah ada login ke akun Belajar ID karena kebetulan saya juga guru. Jadi di sini saya mau membuka Drive ya, buka Drive dulu ya. Nah, dalam kita menerjemahkan kita gunakan Drive. Jadi pertama kita unggah dulu nih. Unggah dulu. Kalau misalnya teman-teman belum login ya, login dulu. Kalau memang sama sekali belum pernah ya, bisa menggunakan email biasa dengan login seperti biasa ya. Kalau emang sama sekali belum ya sign in atau daftar dulu di emailnya itu. Nah, kalau saya kebetulan sudah ada akun Belajar ID, jadi saya sejalan tinggal buka Drive seperti tadi ya caranya. Saya ulangi dulu takut lupa. Jadi ini klik yang Drive. Setelah klik Drive, saya upload ya, upload file yang akan saya terjemahkan. Misalnya di sini saya mau menerjemahkan bukunya Matthew Kearney, Kevin Border dari Singapore Springer ya. Misalnya seperti itu, saya klik. Sambil kita menunggu, ini sudah masuk ya. Kita lihat di drive kita apakah sudah ada. Nah, ini sudah ada. Lalu kita klik kanan aja nih. Ini kan misalnya ini aslinya ya, Bapak dan Ibu. Ini adalah format aslinya, kan rapi nih ya. Ada covernya, judul, kemudian lengkap dengan daftar isi ya, sampai pembahasan. Jadi ini sepaket sejalan begitu. Nah, kita mau ini dalam bahasa Indonesia nih, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Caranya kita tinggal klik ini kan, klik satu kali seperti itu, terus open with. Nah, kita mau buka dalam Google Docs. Nah, kenapa kita harus ubah dalam Google Docs? Pertama karena kita mau mengubah gitu ya, mau mentranslate, dan di Google Doc ini kita mau pakai kalimat kata-katanya yang sama seperti itu ya. Nah, dia larinya ke sini ya, bentuknya ini berubah nih. Nah, pada dasarnya sebenarnya sih nggak masalah lah ya, urutannya mungkin agak berubah atau ini lari ke sana kemari. Yang penting kita ngerti, nanti kita tinggal bandingkan antara file aslinya dengan file terjemahan. Nah, ini kan sudah nih Bapak dan Ibu, ini kan masih dalam bahasa Inggris ya, jadi kita mau ubah dalam bahasa Indonesia. Nah, yuk kita sama-sama belajar caranya. Pertama pilih tools itu alat ya, alat. Terus kita pilih yang translate dokumen nih. Nah, di sini misalnya saya mau translate buku, berarti serah sih apa mau nama filenya ya. Saya ambil yang simple aja. Nah, seperti itulah. Jadi ini translate buku Matthew Kearney ya, translate of. Ya, bebas lah untuk penamaan. Nah, yang penting di sini ya Bapak dan Ibu, kita pilih yang bahasa Indonesia ya kan, translate. Jadi kita tunggu sebentar nih. Biasanya semakin panjang filenya itu semakin lama prosesnya, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting
bisa membantu kita untuk mentranslate. Nah, di sini sudah nampak ya, ini koper kan awalnya ini berantakan nih. Nggak apa-apa sih kalau menurut saya berantakan. Yang penting kita nanti sesuaikan saja dengan naskah yang aslinya. Kita bisa bandingkan, analisa sendiri. Nah, kebetulan ini agak mendingan, ini agak rapi ya. Walaupun ada yang lari ke halaman sebelahnya, ada yang berantakan ya, titik komanya itu nanti yang penting kita sesuaikan saja dengan kondisi yang ada. Nah, jadi ini sudah ada nih hasil terjemahan dari buku Matthew Carney, Kevin Berger ya. Jadi bagaimana kita mau mendownload atau mau save ya. Kalau saya biasanya saya klik file lalu download. Nah, ini kita punya banyak pilihan nih. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat kutipan langsung kan bisa menggunakan Microsoft Word. Kalau misalnya ataupun text format ya. Ini kalau misalnya mau coba dijadikan PDF aja biar nggak berantakan, nanti kita tinggal baca, analisa, kemudian tarik konklusi atau kesimpulan. Biasanya kan kita setelah membaca buku itu kita menemukan kesimpulan dari bacaan kita ya. Nah, kalau saya biasanya jadikan PDF dokumen. Nah, seperti itu. Jadikan PDF dokumen. Nah, akhirnya sudah terdownload. Kita akan cek bagaimanakah hasilnya. Ini halaman pertama tadi kosong, kedua kosong karena koper ya. Nah, jadi judulnya ke sini halaman 3, halaman 4. Jadi dia mulai baru halamannya itu ada di halaman 5, 6 gitu ya. Yang halaman ini pengantar. Nah, ini salah satu contoh hasil dari terjemahan. Memang biasanya berantakan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Tetapi walaupun berantakan kita bisa bandingkan antara file yang asli, naskah asli dengan naskah terjemahan. Nah, demikian tadi Bapak dan Ibu untuk tutorial bagaimana kita melakukan translate buku dalam bahasa Inggris. Terima kasih banyak. Selamat malam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Have a nice dream.